Ini tentang iri hati, yang di atas nanti saudara bisa lihat sendiri ya. Oke, saya ini ada sekitar 15-20 menit. Nanti ada pertanyaan, saudara perhatikan, jawab yang jelas. Siapa yang menang dapat hadiah nanti. Lumayan kok hadiahnya ya. Saya ngomong gini, kalau panitia nggak nyiapkan gimana saya tidak tahu. Pokoknya ada. Oke, puji Tuhan ya. Kita lihat iri hati. Yang pertama kita lihat definisinya, ya, oke. Nah, di sini kita lihat iri hati adalah tidak senang melihat orang lain lebih dari dirinya. Ya, ini definisinya. Tidak senang. Lihat orang lain lebih rupawan, tidak senang. Ya, lihat orang lain lebih prestasi, tidak senang. Saul, mantunya sendiri 10 kali lebih hebat dari dia, tidak senang dia. Ya, berikutnya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau ada kasih ilahi, tidak bisa iri. Contoh, kalau kita lihat ada anak yang iri dengan adiknya, mungkin saudara ada seperti itu, ya. Saya sendiri punya saudara itu 6 saudara, ya. Saya nomor 2. Saya dengan adik saya, laki ini, tiap hari itu ada saja yang dibikin gara-gara sama adik saya. Ya. Jadi memang orang tua jadi pusing ya. Sudah diam-diam digarai lagi ya. Mungkin karena memang sedang goda, tapi justru itu sampai usia kita menikah, kangen saudara ya. Memang kita ada uniknya ya. Tapi itu satu hal yang kita bisa lalui dengan baik. Kalau sekarang anak paling 2-3 ya, jaraknya jauh-jauh, jarang saudara yang iri ya saudara ya. Dulu deket ya 1-2 tahun ya. Nah di sini kalau ibunya tidak pernah iri, kenapa? Ada kasih, sisa kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin dia iri pada anaknya yang prestasinya di sekolah lebih tinggi dari mamanya. Wah, saya iri sama kamu, tidak ada. Tambah seneng saudara ya. Berikutnya, nah ini iblis sangat iri dan benci kepada kita, anak-anak Tuhan. Karena kita ini dirancang oleh Tuhan, bahkan nanti seperti Kristus, di atas daripada iblis. Bencinya minta ampun saudara. Ya, manusia yang lain juga dibuat demikian. Kita lihat aja orang-orang yang jahat itu ada kuasa gelapnya. Waduh, bukan main. Perbuatannya sangat jelek, ya, sangat iri dengan siapa saja yang lebih daripada dia. Kita lihatlah baru-baru ini, ya, kelompok-kelompok tertentu yang iri, bencinya bukan main, ujaran kebencian itu bukan manusianya saja. Yang penting ada iblis, saudara. Bisa lihat, katanya kalau membunuh si itu katanya berbakti pada Allah. Allah yang mana? Itu pertanyaannya. Ya, berikutnya. Ya, kalau orang iri, kalau di dunia nggak ada hukumannya, saudara. Ya, belum ya. Nggak ada hukumannya, kelihatan. Kita atau siapa kita janganlah. Orang lain iri pada kita. Nggak mungkin dihukum, nggak tahu. Tapi kalau sudah berbuat sesuatu yang merugikan, baru. Contoh, kemudian di tetangga yang iri pada kita punya mobil yang bagus. Tahu-tahu CCTV-nya ngelihat dia ngerusak daripada mobilnya misalkan. Ada bukti nah, sudah berbuat, baru bisa diajukan ke polisian. Kalau di dalam firman Tuhan Allah, orang yang iri walaupun belum berbuat sudah dosa. Dosa itu maut, ya, kematian. Sebab itu kita harus mengerti hal ini. Dunia tidak tahu, orang luar tidak tahu, bahkan kadang-kadang pasangan kita pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu siapa yang iri. Kita periksa diri pada sore hari ini. Adakah kita iri? Dengan siapa saja? Malah saya pernah dengar itu lucu saudara. Sama istrinya iri saudara.
Karena istrinya kerja sukses, dia tetap aja, ya, nggak pernah sukses. Iri, saudara. Lah cilaka, saudara. Mesti kan bangga, ada cinta. Wah, istri saya bisa lebih baik, ya. Tapi ada yang iri. Ini yang berbahaya. Next, ya. Nah, sekarang kita lihat iri pada siapa. Orang iri itu menurut daging dan itu bodoh. Kalau kita lihat peristiwa di Saul, Korah, Datan, Abiram, Efraim, dan lain-lain. Mereka iri, rusak hidupnya, bahkan binasa. Ya, next. Kita harus tahu jangan iri pada orang yang sukses atau yang diberkati Tuhan. Seperti Abraham itu diberkati Tuhan, saudara. Itu diberkati Tuhan, dan ada yang iri. Siapa saja kalau kita mau seperti Abraham, pasti kita akan diberkati seperti Abraham. Tetapi kita harus tahu, ya, jangan iri pada orang yang sukses, pada orang yang bisa keberkatan, bisa melakukan sesuatu, ya, mungkin dengan doanya yang sakit sembuh, mungkin dengan segala yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, diberkati jasmani juga rohaninya. Jangan pernah iri kita pada orang yang diberkati Tuhan. Ya, berikutnya, itu berbahaya, sebab tidak pernah kebetulan. Seperti saya katakan tadi, Abraham diberkati, tidak pernah kebetulan. Siapapun yang diberkati itu tidak pernah kebetulan dari Tuhan. Ya, yang celaka pun tidak pernah kebetulan, saudara. Ini bisa terjadi. Kita harus mengerti hal ini atau kebodohan. Baru-baru ini terjadi kemarin, masih muda, aduh kasihan, bawa uang 300 juta. Karena bannya dia berhenti mau membetulkan SPU. Gak tanggung-tanggung langsung ditembak, saudara. Aduh kasihan, aneh masih bayi. Ya karena maaf bicara kebodohan. Kenapa melihat sistem transfer? Kenapa tidak pengawalan polisi? Bayar berapa sih? Ya, ingat ya, yang biasa megang duit banyak, hati-hati. Harus cerdik. Tentu perlindungan dari Tuhan, tapi jangan nggarai. Jangan mencobai Tuhan, ya. B, ini berbahaya karena nanti bicara jahat. Karena menurut daging, bisik-bisik, kamu tahu ya? Waduh, itu melakukan hal-hal ini, ya, itu melakukan ke Gunung Kawi itu dapat berkatnya, macam-macam. Padahal enggak, saudara. Bisa lihat, kita bisa tahu bahwa ini jahat. Berikutnya, iri akan berkat dari iblis. Ini ada, Mazmur 37 ayat 1, 733, jangan marah pada orang yang berdosa yang sukses. Kadang-kadang ada orang baca koran, lihat yang demikian, kita bisa benci, bisa jengkel, padahal tidak kena mengena. Waktu WhatsApp masuk saya lihat peristiwanya, waduh, ya, mereka jadi, padahal orang Kristen tapi dari yang lain, ya saudara, bukan kita. Wah, itu orang itu jahat, itu perlu didor aja dan sebagainya. Itu karena apa? Timbul, ya, karena lihat tanpa disadari orang yang jahat itu sukses ambil 300 juta. Kok enak? Nah, ya, jadi kebencian itu berbahaya sekali. Ya, berikutnya, jangan iri pada orang yang berbuat jahat. Ini harus hati-hati. Ya, walaupun sukses dia untuk korupsi dan sebagainya, jangan pernah iri. Karena iri untuk masuk neraka. Siapa yang iri kalau lihat orang kena kanker? Parah, aku iri. Ya, tidak mungkin tuh. Ya sebenarnya ini, orang jahat itu seperti orang sakit. Apalagi yang tidak bisa disembuhkan lagi. Itu ngeri, saudara. Ya. Orang yang merasa untung karena dosa, ingat satu kali akan celaka. Apa saja yang diperbuat itu akan dituai. Ya, berikutnya, sebab orang menjadi iri. Iri hati adalah tabiat iblis dan manusia lama. Bagi manusia baru ini tidak wajar. Ini dosa, harus dibuang dan dicegah.
Jangan iri. Berikutnya, tidak ada hubungan dan kekuatan dari Tuhan, tidak bisa pikul salib, Lukas 9:23 ya, caranya putus dengan pokoknya. Ya. Dosa-dosa lain, sombong, tidak mau kalah, benci, dendam, tamak, merasa diperlakukan tidak adil. Ini orang jadi iri, ya. Berikutnya. Bodoh, tidak mengerti, iri itu hukumannya dahsyat. Seperti orang dituntun ke neraka oleh iblis. Ya. Tanda-tanda orang iri, rasa tidak senang. Bisa disembunyikan tapi tetap mengganjal. Ya, bisa disembunyikan tapi bisa tetap mengganjal di hati. Ya. Tidak bisa sehati. Nah, ini. Siapa yang seperti ini ya? Jangan ya, Rom 12:15. Ini kan tanda-tandanya iri. Berikutnya, tidak bisa berkata dengan baik seperti biasanya. Kejadian 37, ini Yusuf diiri oleh saudaranya, ngomongnya ndak enak saudara ya. Berikutnya, berbantah-bantah, bilang 16:3 ya. Tanda-tanda orang iri ya. Terus contoh-contoh banyak sekali. Sikapnya melawan, Matius 20:12 ya. Ini tentang kok enak itu kerja tuh jam sudah dapat sama dengan kami yang 7 jam kerja. Nah, itu iri. Padahal janjinya sama, 1 ya, dapat 1. Ya, berikutnya, tidak bersahabat, Kejadian 26:16. Ya, kita tahu nggak mau bersahabat karena orang ini iri, Abimelekh dan sebagainya. Oke, berikutnya, suka protes dan berontak, bilang 16 ayat 1 dan 3. Korah dan Abiram berontak semua ya dengan Musa. Berikutnya, suka beri komentar yang jahat, dusta dan menghujat, Kisah 13:45. Ini orang Yahudi benci dengan Paulus pada saat itu. Berikutnya, suka mencari gara-gara, Daniel 6 ayat 5. 120 menteri cari gara-gara. Dibuat suatu peraturan yang menjebak daripada Daniel. Kita tahu ceritanya. Oke? Mudah marah ya, Lukas 15:28. Tidak terima istilah pada bapaknya nih, orang sulung ini. Ya, anak sulung ini pada bungsu yang dikasihi. Oke? Berikutnya, akibat dosa iri. Orang iri itu menduga citakan dan melawan roh, jelas ya. Roh Kudus itu bersih, penuh kasih. Tapi kalau terus-menerus iri, menduga citakan roh dan roh meninggalkan dia. Berikutnya, orang yang iri selalu membuat ribut, ini jelas ya. Terus ribut karena iri. Ya. Kalau iri pada orang yang diangkat Tuhan, hati-hati, dihukum dahsyat sampai mati. Ya, berikutnya ini contohnya Korah ya, bersama teman-teman iri pada Musa, habis ya, ditelan oleh bumi, ditutup lagi. Luar biasa. Berikutnya, terus tidak apa-apa. Ya, 120 menteri iri pada Daniel. Ya, ini luar biasa, singanya itu banyak sekali, saudara. Jadi 120 menteri bersama istri dan anaknya. Saudara bisa hitung aja berapa banyak. Itu belum sampai jatuh bawah, habis sudah. Ya, berikutnya, ini akibat dosa iri. Orang Efraim iri pada Jeftah, 42.000 orang mati, ngeri saudara. Kalau ini pelajaran sendiri ya, sombong Efraim ini. Tapi waktunya tidak ada saudara. Oke, terus. Saul iri pada Daud, kita ngerti sampai akhirnya mati bunuh diri. Ngeri saudara. Selanjutnya lagi, Miriam iri pada Musa. Jadi apa? Kena kusta. Tapi untung didoakan Musa bisa sembuh. Berikutnya, iri pada orang dunia, hati-hati ya. Enak ya, seenaknya berzina, narkoba, minuman keras, gak apa-apa itu. Hati-hati, kalau iri pada orang dunia bisa seperti mereka, akibatnya maut. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana membuang iri ini? Setiap orang beriman bisa membuang ya tuntas akan iri. Yohanes 8:36. Kalau anak itu memberikan kita, maka merdekalah kita. Amin. Bisa, ya, jangan takut. Bisa. Oke, berikutnya. Mengerti benar firman Tuhan, tahu apa yang akibatnya. Kita tidak mau sembarangan untuk iri, rugi saudara.
Berikutnya lagi, buang setiap pikiran iri, langsung buang. Berkati orang yang iri dengan tulus. Matius 5:44, sama saudara aja kita, dengan musuh aja kita ampuni, apalagi saudara kita yang iri, ampuni. Tuhan akan memberkati kita. Oke, selanjutnya. Terus berjalan dalam roh, lekat di pokok anggur yang benar. Ya, kita hidup dalam ini 7 KPR, maka kita akan bisa membuang iri di dalam hati kita. Ya, berikutnya. Kesimpulannya, ya, kita kalau iri tidak dibuang, hidupnya akan gelisah, pahit, kacau seperti neraka. Ya, yang pertama, ya, yang kedua, di sini Miriam dan Harun, ini beberapa orang. Kemudian kalau terus bisa suku Efraim itu mati 42.000, bahkan akibatnya semua bisa mati seperti bangsa Israel yang iri pada Musa. Mengerikan, saudara. Ya, sebab itu jangan sampai iri. Kesimpulan berikutnya, buang dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 1. Ya, kita punya kuasa. Kita ini jadi singanya mereka. Singa daripada iblis. Bukan iblis jadi singa pada kita. Tapi kita menjadi singa buat iblis ini. Ya, berikutnya. Kalau diiri, jangan bereaksi dosa. Ampuni, berkati dia. Ini kuncinya, saudara. Kita bisa tahu kalau diri orang digarai terus, tidak ada apa-apa, mau ngamuk sama kita, bingung kita. Yalah, iri. Jangan reaksi dosa, ampuni, berkati. Banyak yang saya rasa pernah mengalami hal itu. Nanti dikata-katai jahat, difitnah, ampuni. Jangan malas, saudara. Kalau kita bisa mengerti ini, kita akan selalu di pihak Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Ya, kalau ini sudah mendekati akhir, tidak apa-apa, jadi saya agak sedikit tambahi. Di dalam pekerjaan dulu sebelum full time, di pekerjaan yang sekuler, pernah saya diiri, sampai diselidiki seperti Daniel. Sampai anak buah saya cerita, Pak, itu orang yang baru datang ini nyelidik semua. Ya silakan, ya tidak ada salahnya, mau diapakan. Ya, sampai akhirnya mereka memakai kuasa gelap. Malam jam 12 atau jam yang besar, yang tahunan tidak apa-apa, dan paku yang kuat, tahu-tahu saya lompat sendiri, pecah. Sampai istri saya kata, wah Pak, disantet. Ya, itu ada, saudara. Pakunya tetap. Waktu paginya lebih tahu lagi, saya datang, pagi Pak, oh pagi, dan wajahnya terkejut, Pak sih orang apa-apa, heran saudara. Ya, diiri, tak berkati Tuhan, tolong, berkati. Ajaran Tuhan itu luar biasa, sampai dia minta maaf, tahu persis. Ya, kalau seorang anak Tuhan diiri, dibuat macam-macam, kita bisa ampuni, tidak ada reaksi dosa. Kasihan, betul dihajar habis. Kalau kita lihat ngeri, saudara, ya. Itu pada waktu dia minggu pergi ke TP, ceritanya rumahnya itu didatangi pick up, dikira tetangganya itu mau pindahan karena dia kontrak pindah gitu. Dihabisi semua. Saat TV besar gerundik itu ya diangkat, saudara. Tetangganya diam aja. Kalau ditanya, perhiasan istri yang disimpan bertahun-tahun habis, jatuh miskin dalam waktu sehari, saudara. Ngeri. Saya dengar itu, ampuni Tuhan, ampuni. Nggak, syukur, nggak boleh, saudara. Saya ingat di Amsal katakan, kalau kita lihat orang itu celaka karena memusuhi kita, kemudian katakan, celaka kamu, syukur istilahnya, ya. Itu Tuhan bisa noleh dari orang itu ke kita lebih dahsyat kenanya. Jangan, saudara. Kalau musuh kita itu jatuh, belas kasihan itu timbul. Ampuni, ampuni. Ya, kalau kita diiri oleh siapapun, ampuni, tapi tetap cerdik. Jangan bodoh, saudara. Tetap cerdik. Ya, sudah tahu begitu. Kita harus atur semua pekerjaan dengan sebaik-baik, lebih baik lagi.
sehingga tidak bisa menuduh, saudara. Seperti Daniel, dicari tidak ketemu, dilihat, 3 kali bersembahyang, dibuat peraturan ke Darius, di mana tidak mengerti rajanya, akhirnya kena, saudara. Tapi kalau Tuhan beserta, kita lihat singa yang ganas itu pun jadi seperti kucing, tidak bisa apa-apa, tidak doyan sama Daniel, saudara. Luar biasa. Tapi begitu musuhnya yang dimasukkan, belum sampai ke dasar, sudah habis. Saudara baca di Daniel ini, saya hitung-hitung, waduh banyak. Kalau seandainya yang digambarkan ada 8, 10 singa, dikeroyok 300 orang, bisa mati singanya, saudara. Paham ya? Satu meeting, satu jiwit istilahnya ya. Buntutnya ditarik misalkan. Royokan pokoknya ya. Kalau digigit tidak apa-apa sudah, pokoknya betul-betul ditawur istilahnya. Kalau 8, mati. Ada yang gemuk diinjak di perutnya, ya, pasti mati. Ini ratusan ya singa ya. Luar biasa. Dan itu bisa tidak mau dengan Daniel. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Senang, saudara. Saudara sejak muda saya percaya Tuhan tuh untungnya banyak. Pengalaman pribadi dengan Tuhan tuh banyak kalau mau. Saya pribadi mengalami dengan Tuhan tuh luar biasa. Sampai penyerahan penuh 12 tahun yang lalu. Minta tanda, diberi tanda jelas. Mujizat-mujizat terjadi. Luar biasa. Saya lihat Tuhan kita nih luar biasa. Dia hidup, saudara. Sebab itu jangan pernah iri dengan siapapun. Kalau diiri, ampuni, saudara. Jelas? Jadi kita bisa lihat di situ, saudara. Mendahului alarm, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin pengalaman pribadi, ada apa yang rasanya kok sulit. Tidak apa-apa, tanyakan tentang iri hati terutama. Jangan yang lain-lainnya, saudara ya. Ini bukan yang lain, tentang iri hati, diiri atau kita timbul iri dengan seorang. Ada tanya? Sudah tanya, saya yang tanya loh ya. Jadi saya tunjuk. Ayo, siapa yang mau tanya? Udah jelas ya, mengenai iri hati ya. Jangan pernah iri, baik dengan siapa saja. Jangan pernah iri, saudara. Ya. Oke. Coba kita baca ayat firman Tuhan aja. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 26 saya bacakan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, jadi kita diingatkan jangan kita gila hormat. Kalau kita lihat ya tentang hormat, ini Tuhan sudah ajarkan untuk kita belajar rendah hati. Kadang-kadang ada orang berpikiran untuk minta dihormati, saudara. Tidak perlu, saudara. Kita lakukan biasa saja, ya, sederhana. Berkatnya orang itu sendiri-sendiri dari Tuhan, saudara. Ada tingkat yang biasa, ada tingkat yang sangat baik. Ya. Kalau kita lihat Lazarus dengan orang kaya, seringkali ada pertanyaan, saudara. Milih mana? Jadi Lazarus yang sangat miskin atau jadi orang kaya? Bingung, saudara. Mau Lazarus kok enak, makan aja kok royokan sama anjing ya. Itu lebih miskin dari orang miskin, saudara. Ya. Ini bukan dongeng, itu ada. Kenapa? Ada Abrahamnya. Berarti betul-betul Tuhan menceritakan yang hidup, saudara. Orang kaya pesta tiap hari, saudara. Kalau sekarang misalkan Sabtu nggak makan di rumah, ya langsung ke kuliner. Wah, ada safari kuliner ya. Waduh, itu pesta tiap hari, saudara. Ya, hati-hati di TV, saudara, ada pesta kuliner ya setiap siang, saudara. Ada setiap malam kemana-mana. Itu berbahaya sekali kalau kita tidak hati-hati. Bisa ingin, saudara. Jangan. Ya, kita lihat di sini akibatnya dia tidak memperdulikan firman Tuhan dan keselamatannya
mati masuk neraka. Tadi malam saya cerita tentang apa yang kita pandang lah, barang-barang yang tidak kelihatan itu penting. Kita belajar 1:10. Wah, besar saudara. Kita kalau punya perbandingan ini senang. Kalau saudara kerja dengan nilai 1 dapatnya 10 kali lipat, wah senang. 1:100, tambah senang. 1:1 juta, luar biasa. 1:1 M, lebih hebat lagi. 1:1 triliun, bingung ya saudara ya. Berapa 1 triliun itu? Wah, dihitung. Kalau kita hidup di dunia ini benar cocok dengan firman Tuhan, 1 dibanding tak terhingga. Seringkali orang lupa saudara. Hanya karena perkara iri, akibatnya tak berhingga dihajar di neraka. Mengerikan. Di Yesaya pasal-pasal terakhir itu dikatakan bahwa ulatnya tidak mati, ya. Kemudian apinya pun tidak mati. Ngeri saudara. Ya. Ya. Ini stand ya. Iri hati ya. Tentu kita tidak boleh iri, tapi ini judulnya supaya kita diingatkan. Kita lihat definisinya. Silakan, ya, oke. Berikutnya, definisinya. Iri hati itu tidak senang melihat orang lain lebih dari dirinya. Contohnya seperti Saul. Dia ini raja, dia ini mertua daripada Daud. Tapi waktu dengar pujian pada Daud 10 kali lebih daripada dia sangat iri. Jadi benci, ingin membunuh daripada Daud. Sayang, ya, iri hati ini jahat, saudara. Kita tanpa disadari bisa iri atau diiri orang. Ya. Kalau kita melihat orang sukses, hati-hati, ya. Apalagi dulunya teman yang kita tulungi, ya, mungkin dia tidak punya, kita beri, tahu-tahu terjadi waktu besar lebih sukses, bisa iri, apalagi tidak pernah noleh kita. Waduh, ya, hati-hati. Iri ini berbahaya, sebab itu diingatkan. Dikap ini mengingatkan kembali supaya kita jangan sampai jatuh dalam dosa ini. Berikutnya, nah sekarang masuk di tadi itu, kalau ada kasih, Roma kasih ilahi, tidak bisa iri, ya. 1 Korintus 13:4, karena kasih. Sebagai contoh, ada anak yang iri dengan adiknya. Adiknya seolah-olah diberi mainan lebih bagus dari dia yang dulunya ayahnya belum begitu punya. Ya, contoh, dulu mainannya mungkin masih pakai kulit jeruk. Nah, ya, digeledek gitu. Karena ini cukup kaya, adiknya diberikan gadget. Wah, iri saudara, ya, marah-marah. Karena itu hati-hati, tapi orang tuanya, terutama ibunya, anaknya sukses, sekolahnya dapat nilai 100 matematika. Tidak ada ibu yang, wah aku benci kamu. Mama dulu cuma dapat 70, kamu 100, tidak ada. Ya, malah dirangkul, aduh anakku rek. Kenapa? Kasih. Ada sisa kemuliaan Tuhan. Malah dicintai, aduh anakku, bangga dia. Ya, karena kasih. Jadi kuncinya itu di situ, saudara. Kalau ada kasih, saudara percaya, suami istri itu mestinya kan kalau salah satu diberkati kan tidak perlu iri, saudara. Tapi ada. Istrinya ternyata waktu sama-sama kerja sama suaminya, istrinya lebih sukses, lebih pinter. Wah, suaminya gak suka, iri. Loh kok aneh? Ada, saudara. Mesti kan harus bangga, ya, punya istri yang sukses, keberkatan. Bersama-sama kita bisa masuk di dalam kebahagiaan bersama dengan harta yang ada bersama-sama, bisa beli rumah lebih bagus karena hasil istri yang lebih banyak. Tapi ada yang iri, bingung ya. Sebab itu hati-hati. Kalau timbul kasih yang lebih lagi, tidak ada iri, malah ikut senang saudara. Ya. Berikutnya, kita harus tahu iblis sangat iri dan benci
pada manusia, istimewa pada kita yang lebih daripada dia. Bahkan kalau kita tumbuh seperti Kristus, bencinya setengah mati, saudara. Iri sekali. Kok enak? Manusia jatuh dalam dosa sudah goda, kok diampuni kalau dia minta ampun. Marah dia. Terus akhirnya berusaha untuk menjatuhkan manusia. Sebab itu hati-hati. Jangan mudah untuk ditipu oleh iblis. Terutama dengan iri. Ya, ini untuk khusus untuk iri, hati-hati. Bersihkan hati, saudara. Berikutnya. Nah, kalau orang iri di dunia tidak bisa dihukum, tidak kelihatan, saudara. Ya, tidak kelihatan. Karena apa? Ya, kembalikan lagi. Nggak kelihatan. Contoh, tetangga beli mobil baru. Wah, iri dia. Nggak bisa diadukan sama tetangganya ke polisi. Ini orang ini iri. Angkap diketawai, ya. Tapi, zaman sekarang sudah ada CCTV. Karena iri, tahu-tahu ambil batu atau silet, dirusak itu. Catnya itu mahal ya, itu bisa dirusak itu. Nah, kalau itu sudah terekam, dilaporkan ke polisi, kena. Bisa lihat? Jadi karena perbuatan iri bisa kena. Tapi kalau Allah belum berbuat, tidak kelihatan oleh manusia, bahkan pasangannya pun tidak tahu, itu sudah berdosa. Dosa itu ujungnya maut, neraka. Sebab itu hati-hati, jangan pernah iri, saudara. Berikutnya, iri pada siapa? Orang iri itu menurut daging dan itu bodoh sekali. Ya, ngikuti keinginan daging seperti Saul, Korah dan kawan-kawannya, Efraim dan lain-lain itu semuanya binasa. Mengerikan, saudara. Karena iri. Seandainya Saul tidak iri, dia punya pahlawan seperti Daud, dipelihara dengan baik, sukses besar ya. Bahkan kerajaannya pun kekal untuk turun-turunannya. Sayang, karena iri rusak semuanya. Lain dengan Yonatan, karena kasih dengan Daud, tidak iri sedikit pun. Bahkan membantu Daud sampai ayahnya marah besar. Bisa lihat karena kasih, saudara. Kalau ada kasih, tidak akan iri. Nanti kita bisa lihat selanjutnya. Ya. Dikatakan jangan iri pada orang yang sukses atau yang diberkati Tuhan. Ini rugi, saudara. Ya. Kalau orang diberkati Tuhan, mungkin dapat karunia, talenta yang lebih daripada kita, jangan pernah iri. Itu kita harus waspadai. Next. Itu berbahaya. Sebab semua terjadi tidak pernah kebetulan. Seperti Abraham diberkati. Kalau kita hidup seperti Abraham, akan diberkati, saudara. Hidup yang cocok dengan firman Tuhan ya. Jangan ditawari Sarah ya, dengan Hagar. Nah, hati-hati, saudara ya. Walaupun istri setuju, tidak boleh. Ya. Untung kita tidak hidup di negara Qatar, saudara. Saya baca itu luar biasa, sangat kaya. Bahkan boleh nikah 4 istri. Dan istrinya 4 itu dijamin rumah, ya, ada pembantunya, ada mobilnya. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, untung kita tidak di Qatar. Cilaka itu. Itu surga dunia, apa tidak percaya Tuhan Yesus? Wah, saya rasa hampir semua belum ada yang dari percaya Tuhan Yesus, saudara. Ya, itu mengerikan, saudara. Ini barusan ini kena embargo ya dari tetangganya karena katanya membantu daripada ISIS. Ini lagi dibicarakan dan lagi diatur. Kemudian kita lihat sebab bicara jahat ya, menurut daging, rasani ya, bahwa katakan kamu tahu si A nih, kamu tahu berkatnya, korupsi itu, padahal enggak, saudara. Itu kolusi itu, dapatnya itu dari familinya itu, kerjaannya itu. Hati-hati. Ya, Tuhan bisa marah, saudara.
Jangan sampai kita iri. Next. Iri pada siapa? Iri akan berkat dari iblis. Mazmur 37 ayat 1, 733. Ya. Jangan iri pada orang yang sukses karena dari iblis, karena korupsi sukses besar. Jangan pernah iri. Sampai sekarang belum ketangkap, jangan iri, saudara. Ya, seperti orang baca koran, ngelihat orang begitu jahat, ujaran jahat, tapi hidupnya mewah. Karena ada yang bayari, saudara. Luar biasa. Saya dengar yang ini lagi lari itu 1 harinya tidur di hotel tuh, saya lupa kursnya 13 juta atau berapa, 1 hari. Ini sudah berapa bulan, saudara. Ada yang bayari. Luar biasa. Naiknya mobil, wah saudara tahu ya, mewah sekali. Padahal tidak ada kerjaannya, saudara. Kerjanya cuma ujaran kebencian. Dapat uang segitu banyak. Jangan iri, saudara ya. Jangan iri. Itu kalau tidak bertobat masuk neraka, ngeri, saudara. Ya, berikutnya. Jangan iri pada orang yang berbuat jahat ya tadi. Ini sama dengan iri untuk masuk neraka. Siapa sini yang iri lihat orang istirahat karena kanker yang stadium 4? Wah enak, kepingin siapa? Nah, ada saudara. Itu orang gila. Tapi banyak di dunia itu iri, saudara. Pada orang yang berbuat jahat, sukses. Ya, hati-hati, saudara. Saya penjahat itu kalau lihat baru-baru ini anak muda bawa 300 juta. Banyak mungkin jadi tusuk ya, digembos. Itu mau dikumpul atau diapakan, dirampas, marah, ditembak, saudara. Ya, mati. Kasihan, masih muda. Saya katakan bahwa ini kita harus cerdik, saudara. Kenapa tidak sistem transfer atau ada pengawalan polisi? Apalagi zamannya ini ya sedang mengerikan sekali. Kita harus cerdik, saudara. Yang saudara yang sudah biasa di bagian keuangan, hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Jangan sampai kita bodoh, binasanya karena bukan tidak dilindungi Tuhan, karena mencobai. Ini dari orang percaya Tuhan, loh, saudara. Masih muda, bayinya lucu masih, ya. Kasihan. Berikutnya, orang yang merasa untung karena dosa, hati-hati, satu kali akan celaka. Ini sama aja dengan membawa bom bunuh diri. Tahu suatu ketika, bom, ya. Kalau lihat hasilnya bom bunuh diri ngeri, saudara. Kalau langsung lepas kepalanya, oke sih sama tanda petik ya. Tapi kalau sampai lubang di sini kelihatan jantungnya, sampai nangis, saudara. Ya, ngeri, saudara. Oke, berikutnya. Sebab-sebab orang menjadi iri, harus tahu. Iri hati adalah tabiat iblis dan manusia lama. Bagi manusia baru, ini tidak wajar. Ini dosa, harus dibuang dan dicegah. Kita bisa, saudara, ya. Kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama lenyap, yang baru timbul atau terbit. Ini harus kita dengan iman melakukan. Kalau tidak, manusia lama kita akan timbul sehingga mudah iri dengan orang lain yang lebih sukses, yang lebih rupawan, yang lebih kaya. Ya, hati-hati, jangan sampai iri, saudara. Berikutnya, karena tidak ada hubungan dan kekuatan dari Tuhan, tidak bisa pikul salib menyangkal diri. Lukas 9:23, seperti carang yang patah. Tidak pada pokoknya, cepat kering dan mati. Ini kuncinya. Harus ada hubungan dengan Tuhan. Hidup kita sehari-hari harus ada hubungan. Kalau tidak, mudah sekali untuk jatuh dalam dosa iri. Sangat mudah, ya. Orang itu lihat sedikit aja sudah bisa iri, saudara. Di jalanan ngelihat orang ugal-ugalan, ya, dengan mobil mewahnya. Kita bisa iri kalau kita tidak hati-hati, saudara. Kita bisa, waduh, orang kaya seenaknya, ya. Jadi jengkel kita, hati-hati. Berikutnya, dosa-dosa lain ini juga bisa, ya, sebab menjadi iri. Sombong, tidak mau kalah, benci, dendam, tamak, merasa diperlakukan tidak adil. Ini jadi iri.
Kita bersyukur yang sudah masuk penjara ini, dia siap walaupun dianggap tidak adil. Waktu dibicarakan, ini saya sedikit singgung, dia bungkuk terima putusan hakim yang tidak adil itu 2 tahun, itu sampai dibahas saudara oleh psikolog. Ini punggungnya ini tulus katanya. Wah, bengkoknya itu tulus. Langsung tuh bicara. Ayub, wah kaget saya. Kenapa Ayub? Karena Ayub tuh percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarpun tidak adil, orang lain masa marah. Ya, dia tahu itu semua izin daripada Tuhan untuk kebaikan kita. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Ya, seringkali kita protes ya, dalam pelayanan. Aku kok tidak dikasih pelayanan, padahal aku sudah ikut lebih lama. Iku baru seringkali dikasih pelayanan. Loh bisa loh, bisa protes saudara. Hanya pelayanan. Hati-hati, ya. Kita yakin semuanya apa yang terjadi pada hidup kita, enak tidak enak, asal kita hidup benar, itu dari Tuhan. Ayub tidak pernah protes sama siapa, cuma pada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil segala puji bagi Tuhan. Pada istrinya dikatakan, apakah kamu hanya mau terima baiknya saja? Yang buruknya tidak mau. Keterlaluan kamu loh, ditegur saudara. Ini rahasianya Ayub, rahasianya yang lagi di penjara ini sekarang. Enak sampai orang bingung semua. Ya, di penjara santai, malah belajar bahasa Tionghoa saudara, Alkitabnya. Saya bingung. Ya, luar biasa karena ini. Dia tidak apa-apa. Sehingga tidak iri pada yang lagi di luar, ya, yang ketakutan lari melarikan diri, ya, mengadakan demo, ya, masa pangkatnya gitu di apa kan namanya itu, dipermalukan, ya, ada dia sendiri yang berbuat bikin malu saudara. Ya, berikutnya, bodoh sebab orang menjadi iri. Ini satu perubahan yang bodoh, tidak mengerti iri hati itu hukumannya dahsyat. Ya, seperti orang dituntun oleh iblis masuk neraka. Hati-hati, kita jangan sampai bodoh. Iblis itu ingin selalu setiap manusia itu binasa. Berikutnya, ya, ini tanda-tanda orang iri. Rasa tidak senang. Kelihatannya bisa disembunyikan, tapi tetap mengganjal, saudara. Kalau ketemu orang yang kita iri itu, kalau ya jangan kita lah, orang yang iri pasti ganjel. Itu lagi. Nah, ya, pakaiannya pancet aja. Sing itu aja. Banyak hal, misalkan begitu, ya. Loh, kalau kau ngomong angkat tangan, loh, ya sok pinter. Nah, terus jadi ganjel loh, saudara, ya. Hati-hati. Bisa sembunyikan, orang lain tidak tahu, pasangannya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Berikutnya, oke. Tidak bisa sehati, Rom 12:15. Ayo siapa yang seperti gini? Nah, sama. Tidak bisa pasukan sel, tidak enak. Apa itu? Sombongnya, nunjukkan gelangnya masih ditunjuk-tunjukkan gini. Ya, itu dulu zamannya Akik itu, kita itu goyanan itu. Kalau pakai yang besar-besar, kalau khotbah, saudara-saudara, masih 4. Tidak gini tapi gini. Ya. Itu bikin iri hati orang, saudara. Ya, oke, berikutnya, tidak bisa berkata dengan baik seperti biasanya. Ini seperti Yusuf pada saudaranya. Ya, semuanya benci sama Yusuf. Cerita tentang mimpinya, wah, marah. Berikutnya, berbantah-bantah, bilang 6:3. Ya, kita tahu ceritanya berbantah-bantah ini di dalam bilangan ini. Oke? Ya. Sikapnya melawan, ya. Matius 20:12. Ini ceritanya orang yang dikerjakan dapat upah yang sama. Yang 7 jam, 5 jam, 1 jam sama. Marah. Kami ini kerja sampai terik matahari mau membuat gosong. Masa sampai baru 1 jam? Padahal janjinya sudah 1:1. Ya, harganya itu sama, marah. Karena apa? Iri.
Kalau orang itu kerja sedikit dapat berkat banyak, ya sudah, itu berkatnya dia. Jangan iri, saudara ya. Oke, berikutnya. Tidak bersahabat, Kejadian 20:16 ya. Tidak mau bersahabat. Itu ceritanya tentang Ishak dengan Abimelekh ya, diusir, tidak mau bersahabat karena keberkatan Ishak itu. Oke, berikutnya lagi. Suka protes dan berontak. Nah ini ya, Korah, Datan, Abiram berontak pada Musa, protes, berontak. Karena apa? Iri. Kok hanya Musa aja dipakai Tuhan, kok enggak kita, tua-tua ini. Nah itu. Ya, berikutnya. Suka berkomentar yang jahat, dusta dan menghujat. Kisah 13:45. Orang Yahudi marah pada Paulus dan Barnabas, ya, ngata-ngatai, membuat fitnah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Tanda-tanda orang iri, suka mencari gara-gara. Daniel 6:5. Dicari kesalahan Daniel, tidak ketemu. Akhirnya tahu, oh suka berdoa 3 kali. Kemudian dibuat satu peraturan, rajanya tidak mengerti, kejebak, saudara. Ya, jadi kita bisa lihat betapa dahsyatnya orang yang iri pada orang yang diberkati Tuhan. Oke, berikutnya. Mudah marah-marah, ya, Lukas 15:28. Anak sulung ini tidak suka akan anak bungsu atau adiknya yang dipulihkan oleh bapaknya, marah-marah. Karena apa? Iri. Saya ini loh tidak pernah bantah bapak, dah bekerja sepanjang hari. Bungsu ini sedang habiskan hartanya bapak, sudah seenaknya kembali diberkati lagi. Iri karena tidak ada kasih. Ya, berikutnya. Akibat dosa iri. 1, orang iri itu menduga citakan dan melawan roh. Hati-hati. Ya, kalau sudah menduga citakan dan melawan roh, satu ketika roh itu akan meninggalkan orang itu dan iblis yang masuk. Jadi 8 lebih kali lebih jahat dari yang dulu. Kita tahu ceritanya Saul ditinggal oleh Roh Kudus, iblis yang masuk, rusak hidupnya. Ya, mengerikan. Oke, selanjutnya akibat dosa iri. Orang yang iri itu selalu membuat ribut, saudara. Yakobus 3:16 ya, membuat ribut terus-menerus karena iri. Kalau enggak enak, saudara. Ya. Nanti yang diiri berbuat suatu presentasi misalkan, wah sudah teriak-teriak. Ya, enggak mau karena bukan dia yang dipilih misalkan, marah dia, membuat ribut. Apa? Presentasinya enggak enak, bosen nih. Nah, misalkan begitu. Itu kan buat ribut, saudara. Kalau dia sendiri presentasi belum tentu lebih bagus dari yang melakukan itu, yang diiri. Ya, hati-hati. Oke, akibat dosa iri lainnya. Kalau iri pada orang yang diangkat Tuhan, hukumannya dahsyat, bahkan sampai mati. Ini contoh-contohnya, ya berikutnya. Korah, Datan, Abiram iri pada Musa. Tuhan marah. Mereka masuk di dalam bumi yang dibuka oleh Tuhan dan ditutup, dikubur hidup-hidup. Sangat mengerikan, saudara. Ya, yang lainnya dibakar api dari atas. Gara-gara iri pada pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah iri. Itu banyak risikonya, ya. Berikutnya, 120 menteri iri pada Daniel, saudara. Tadi saya ceritakan tadi, dan kita lihat di dalam gambar seringkali singa itu isinya 8, 10. Lalu saya pikir enggak, saudara. Ratusan. Kenapa? Yang dihukum nanti 120 menteri plus istri plus anak. Masing-masing misalkan punya anak 1 aja. Totalnya berapa? 360 orang dimasukkan, itu belum sampai di dasar sudah habis. Nah kalau cuma 8 atau 10, masa sih 360 desa nawur 10 singa? Ada yang narik buntutnya, ya, kakinya dipentang, ya, yang digigit ya biarin aja, ya, dicewer, dijambak semua, mati. Ada yang gemuk nindii, ya, mati pasti singa kalau 8 atau 10. Ratusan. Bisa ngerti ya? Nah itu ngeri karena gara-gara iri. Berikutnya contohnya
orang Efraim iri pada Jeftah. Loh, Jeftah ini sukses perang, ngamuk Efraim. Akhirnya 42.000 orang mati. Ngeri saudara, gara-gara iri. Maut. Ya, hampir habis Efraim ini. Itu bisa ada topik sendiri tentang Efraim, ya, kesombongan karena ayahnya. Yusuf itu sukses besar. Saudara-saudaranya tunduk pada Yusuf. Efraim mungkin kurang dididik gimana, jadi sombong. Cerita pada anak turunannya, kalau ada engkong kita mati semua itu. Nah, jadi sombong. Hati-hati. Ya, itu sedikit lo ceritakan banyak hal. Oke, berikutnya. Saul iri pada Daud, sayang, ngeri saudara, akhirnya mati bunuh diri. Lain dengan Yonatan, cinta pada Daud, dibela sampai ayah yang marah besar. Ya. Karena apa? Kasih ini luar biasa, tidak akan mudah iri saudara. Apalagi kita punya kasih ilahi, orang lain sukses ikut senang saudara. Apalagi sukses yang benar, puji Tuhan, ya. Oke, berikutnya. Miriam iri kepada Musa. Kok enak, aku dulu bayi itu kamu tak lindungi. Kok kamu sekarang hanya yang mimpin? Nah, ini cece-nya misalnya. Tuhan marah. Kena sakit apa? Apa? Kusta. Pinter, saudara ya. Kusta. Tapi untung Tuhan belas kasihan, Musa mohonkan ampuni. Sembuh. Coba Anda kena kusta dibuang, saudara. Ya. Hati-hati, ini tidak boleh. Kadang-kadang ada adik kita yang junior, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan iri, tambah senang, tambah didoakan, diberkati. Jangan kita pikir kita yang paling hebat. Tidak, Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekarang banyak anak-anak masih kecil-kecil, sudah penuh urapan. Wah, di luar biasa, di luar negeri kelihatan. Ya, yang tua-tua tuh ikut seneng, wah nyanyi ya, luar biasa. Anak kecil lari sana, lari sini, namanya anak kecil ya. Jajasan sampai dibuka, karena keringetan saudara, lari sana, lari sini. Ya, luar biasa. Oke, berikutnya. Iri pada orang dunia, hati-hati. Enak itu, berzina, enggak apa-apa itu. Korupsi, loh, malah rumahnya tambah bagus, dihormati di desanya. Narkoba kok bisa enak begitu, hati-hati. Ya, nanti akan sama seperti mereka. Ya, berikutnya, udah sampai ya. Mau tanya jawab. Oke, siapa yang mau tanya sampai sini? Tadi di atas ada yang tanya, enggak ada? Ada. Nah sekarang ayo tanya tentang iri. Ada peristiwa apa? Cerita. Kalau enggak saya yang tanya loh nanti. Oh, enggak ada yang iri kelihatannya ya. Saya enggak perlu tanya ya. Puji Tuhan. Ya, nah, penguasaan diri lain lagi mungkin. Oke, enggak ada. Saya lanjutkan sedikit, saya akan tanya ya. Masih ada waktu sedikit ya, minta ya. Setiap orang beriman bisa membuang ya semua iri itu tuntas ya. Yohanes 8:36. Kalau anak itu memberikan kita, maka merdekalah kita ya. Membuang, ya berikutnya cepat aja. Mengerti firman Tuhan, kita tahu bahayanya iri, kita tidak mau saudara ya. Oke. Buang setiap pikiran iri, langsung buang. Berkati orang yang iri dengan tulus ya. Yang kita musuh kita pun kita ampuni, apalagi yang dekat dengan kita iri dan kita ampuni. Oke, berikutnya. Terus berjalan dalam roh, lekat dengan pokok anggur yang benar. Pasti tidak akan mudah untuk iri, gampang membuangnya. Oke. Kesimpulannya, kalau iri tidak dibuang, hidupnya akan gelisah, pahit, kacau, seperti neraka. Ya, ini bisa berbahaya. Miriam pun kena, bahkan di suku Efraim 42.000 mati karena iri. Bahkan semua bangsa bisa mati. Sebangsa Israel yang iri dengan Musa habis. Ya, oke, berikutnya, buang dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, lawan iblis. Ya, berikutnya, kalau diiri jangan bereaksi dosa, ampuni, berkati dia. Terakhir, katakan. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan perbantahan, di sana ada kekacauan dan setiap perbuatan yang jahat akan ada di sana.